anak-anak, berjumpa lagi ya dengan Ibu. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai inverse fungsi tangen. Oke, pada video pembelajaran sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai inverse fungsi sinus dan juga inverse fungsi kosinus. Oke, perhatikan ya pada grafik fungsi berikut. Nah, grafik fungsi tersebut itu merupakan grafik fungsi tan, ya betul. Grafik fungsi tan ini dia tidak mempunyai inverse dikarenakan bukan merupakan fungsi satu-satu. Nah, coba perhatikan grafik fungsi berikut. Pada grafik di sini itu merupakan grafik fungsi tan yang domainnya sudah dibatasi antara negatif pi per 2, pi per 2. Jadi, grafik fungsi ini atau fungsi ini yang nantinya dapat mempunyai inverse. Inverse fungsi pada tan itu dinotasikan dengan Y sama dengan tan inverse X atau Y sama dengan R cos tan X. Nah, coba kalian perhatikan grafik fungsi berikut. Bagaimana? Ada perbedaan antara grafik pertama dan grafik yang sekarang? Ya, ada ya. Karena grafik fungsi ini itu merupakan grafik fungsi tan yang sudah di-inverse atau merupakan grafik dari inverse fungsi tan. Nah, untuk menentukan nilai dari fungsi inverse tan, maka kita menggunakan aturan tan inverse X adalah nilai-nilai dalam interval terbuka negatif pi per 2, pi per 2 yang nilai tannya itu X. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini Ibu mempunyai contoh soal yang pertama ada tan inverse negatif 1. Ya, coba kita ingat lagi tentang aturannya bahwa tan inverse X itu adalah nilai-nilai dalam interval terbuka negatif pi per 2, pi per 2 yang nilai tannya itu X. Nah, di sini tan inverse negatif 1 misalkan bernilai theta. Nah, maka tan inverse negatif 1 itu sama dengan theta atau tan theta sama dengan negatif 1. Nah, cara menentukannya kita bisa lihat pada tabel nilai-nilai sudut istimewa pada trigonometri. Nah, di sini intervalnya itu antara negatif pi per 2 hingga pi per 2. Maka berarti pada kuadran 1 dan negatif kuadran 1. Nah, di sini kita lihat sama saja dengan negatif tan theta berapa yang nilainya itu negatif 1 ya. Tan theta berapa yang nilainya 1? Kita lihat dulu berapa? Tan 45, ya betul. Nah, oleh karena negatif tan pi per 4 itu sama dengan negatif 1, maka tetanya itu negatif pi per 4. Jadi, untuk nilai tan inverse negatif 1 itu sama dengan negatif pi per 4. Bagaimana? Dapat dipahami? Oke, sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Di sini Ibu punya contoh soal tan inverse akar 3 per 3. Nah, kita ingat lagi ya tentang definisinya tadi bahwa tan inverse X adalah nilai-nilai dalam interval terbuka negatif pi, 2, negatif pi per 2, pi per 2 yang nilai tannya itu X ya. Nah, di sini tan inverse akar 3 per 3 misalkan bernilai alfa. Maka tan inverse tan inverse akar 3 per 3 itu sama dengan alfa. Atau ya, tan alfa sama dengan akar 3 per 3. Atau mungkin bisa kita tuliskan tan alfa sama dengan sepertiga akar 3. Nah, untuk menentukan nilainya, kita bisa lihat pada tabel nilai-nilai sudut istimewa pada trigonometri. Oke, nah kita cari nilai tan alfa berapa yang nilainya itu sepertiga akar 3. Berapa ini? 30, ya betul. Nah, oleh karena tan 30 itu sama dengan sepertiga akar 3, maka tetanya, maka alfanya itu pi per 6 atau 30. Nah, nilai dari tan inverse akar 3 per 3 itu sama dengan pi per 6. Jadi nilainya itu pi per 6. Bagaimana? Dapat dipahami? Nah, tadi sudah ya kita belajar mengenai cara menentukan nilai inverse fungsi dari tan. Nah, sekarang berdasarkan konsep inverse fungsi dan komposisi fungsi, maka diperoleh hubungan identitas antara fungsi Y sama dengan tan X dan inverse-nya. Dinyatakan sebagai berikut, di mana nilai
tan inverse X adalah bilangan dalam interval negatif pi per 2, pi per 2 dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk prinsip yang pertama atau identitas yang pertama, itu menyatakan bahwa tan dikali tan inverse X sama dengan X untuk setiap bilangan real X ya. Nah, untuk prinsip yang keduanya, itu tan inverse dikali tan X sama dengan X untuk setiap X dalam interval terbuka negatif pi per 2, pi per 2. Oke, untuk lebih memahaminya, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini Ibu ada contoh soal yang pertama, itu tan dikali tan inverse negatif 1. Oke, kita lihat lagi, ini tipe keberapa ya dari fungsi identitasnya? Tipe keberapa? Tipe pertama, ya betul. Dimana tipe pertama menyatakan tan dikali tan inverse X itu sama dengan X untuk setiap bilangan real X. Nah, maka kita peroleh bahwa di sini X-nya berapa? Negatif 1. Nah, di sini itu ada ketentuan lagi, di mana untuk setiap bilangan real X, jadi X-nya itu harus bilangan real. Nah, negatif 1 itu termasuk bilangan real tidak? Termasuk tidak? Termasuk, ya betul. Nah, maka kita peroleh nilai dari tan dikali tan inverse negatif 1 itu sama dengan negatif 1. Karena tadi negatif 1 itu merupakan anggota bilangan real. Bagaimana? Dapat dipahami? Oke, kita langsung saja lanjut pada contoh soal yang kedua. Di sini Ibu punya contoh soal tan dikali tan inverse akar 5. Seperti tadi, ini tipe berapa? Tipe ke-1 ya. Tipe ke-1 menyatakan bahwa tan dikali tan inverse X itu sama dengan X untuk setiap bilangan real X. Di sini X-nya berarti berapa? Akar 5. Nah, akar 5 ini merupakan anggota bilangan real tidak? Termasuk ya, akar 5 ya. Oke, karena akar 5 itu merupakan bilangan anggota real atau bilangan real, maka nilai dari tan dikali tan inverse akar 5 itu sama dengan akar 5. Bagaimana? Mudah dipahami? Bagaimana? Kalian sudah paham mengenai cara menentukan nilai inverse fungsi tan dan juga hubungan antara inverse fungsi dan fungsi tannya itu sendiri. Oke, semoga kalian dapat memahami ya apa yang sudah Ibu jelaskan dan kalian dapat mengaplikasikan dalam soalnya, untuk pengerjaan soalnya. Oke, Ibu cukupkan untuk video pembelajaran mengenai inverse fungsi tan. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian boleh tanyakan di kolom bawah di komentar, atau kalian bisa langsung tanyakan kepada Ibu lewat japri. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini dari video pertama hingga video ketiga ini. Jangan lupa like, share, and komen video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.